yang namanya di Islam emang ada hukum syariat. Emang ada ya hukum syariat? Apa sih itu? Hukum syariat manfaatnya buat apa sih? Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia. Jadi yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ada pekerjaan ekonomi dan juga makosid lima makosid yang menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, juga menjaga harta seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh ya guys, buat kalian semuanya yang lagi pada nonton ini sebelum berbuka, jangan lupa bagaimana bacanya orang yang berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Saya ingatkan lagi, itu doa saat berbuka puasa. Oke, assalamualaikum. Kembali lagi bersama gua di channel Rifki Baru Sadar. Oke, karena ini adalah program Saum Season ke-1 episode 2. Episode 2 masih gua sebenarnya. Di sini ada yang namanya di Islam emang ada hukum syariat. Emang ada ya hukum syariat? Apa sih itu? Hukum syariat manfaatnya buat apa sih? Hukum syariat itu apa aja sih? Pasti kalian pada ini kan pengen ngerti apa itu hukum syariat dan apa aja sih hukum-hukumnya syariat dan juga manfaat dari hukum syariat tersebut. Oke, seperti ini ya. Disclaimer, konten ini dibuat pada saat sahur ya. Pada saat sahur jam 4 lewat kayaknya ini. Oke, jangan lupa untuk klik like-nya, komen dan juga subscribe sekarang juga. Kita akan bahas memahami makna arti dari syariat Islam. Saum Season 1 episode 2. Oke. Jadi untuk memahami makna arti syariat ya sebenarnya ya. Istilah syariat Islam itu bagi kalangan umat muslim udah tidak asing lagi ya. Sebenarnya kan udah tahu lah ya syariat Islam. Oh, syariat Islam seperti ini toh. Pasti udah tahu ya. Meskipun secara mendalam tidak banyak dari kalangan umat muslim kita yang memahami bagaimana seharusnya syariat Islam itu dijalankan. Kadang nih gini aja, umat muslim aja masih ada yang melanggar hukum syariat, apalagi apa ya, orang-orang dalam juga seperti itu mungkin ya. Saya tidak susah tidak apa, emang manusia itu tempatnya salah dan lupa, jadi ya seperti itu. Ya kayak gini, kata syariat itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia. Jadi yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang hubungannya dengan manusianya juga, dan juga yang berhubungan dengan alam sekitar itu diperlakukan hukum atau diperlakukan peraturan. Mendanya kayak gini, kalian mempunyai peraturan, intinya kayak gini. Kita kan hidup buat apa sih? Hidup buat apa sih kalau tidak ada tujuan, kalau tidak ada peraturannya? Kalau misal kita hidup tidak ada tujuannya, berarti kita nggak usah hidup dong. Kalau misal ada tujuannya, berarti tandanya di situ akan ada syariat, maksudnya perjalanan yang namanya peraturan gitu ya guys ya. Peraturan agama. Jadi kayak gini, kalian misal tiba-tiba metik bunga tanpa izin, itu nggak ada, semisal POV aja ya, tidak ada yang namanya peraturan. Lu hidup aja, lu ngambil sesuka hati lu kerja sesuka hati lu, kayak gitu. Emang ada? Belum ada, nggak ada saat ini malah ya. Ya jadi seperti itu ya, peraturan hidup manusia yang hubungannya itu dengan Tuhannya kita, Allah Subhanahu wa taala, yang hubungannya dengan manusia sama manusia,
dan juga yang hubungannya dengan alam sekitar ya. Untuk kata dasarnya dari bahasa Arab yakni syara'a. Syara'a artinya memulai, mengawali, memasuki dan juga memahami. Kata syariat dalam Al-Quran itu ada banyak sekali, cuman nanti akan gua kasih satu aja yang ada di Quran surah Al-Maidah ya nanti ya. Di dalam Al-Quran tentunya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan tentang syariat. Ya, ada beberapa yang menjelaskan tentang syariat, baik itu secara verbal, baik itu secara kata benda, baik itu secara kata sifat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Jadi gini, hukum syariat adalah peraturan agama yang mengatur kehidupan, peraturan agama yang mengatur kehidupan kita, kehidupan umat muslim. Kalau semisal kita Islam ya, kalau kita semisal Islam ya, itu makanya hukum syariat kan. Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu semuanya mempunyai peraturannya sendiri-sendiri. Bagaimana itu caranya ya. Jadi syariat Islam yang kita lakukan ini sebenarnya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis ya. Apapun yang kita lakukan di Al-Quran itu sudah tertera. Kita mau melakukan sholat sunnah, kita mau melakukan sholat 5 fardu, sholat 5 waktu maksudnya, sholat fardu, kita mau melakukan rawatib, di Al-Quran itu ada semua, apalagi di hadis. Seperti itu ya. Tujuannya buat apa sih kita mempunyai hukum syariat ya? Tujuannya agar mewujudkan kedamaian dan kepatuhan, menjaga kesejahteraan umat, dan juga serta membimbing umat Islam hidup dengan tentram ya. Gimana kalau nggak ada peraturan nggak bisa tentram dong ya. Yang namanya peraturan dibuat ya harusnya untuk menenteramkan semua umatnya, mendamaikan semua umatnya, patuh dan damai ya, nggak terlalu berisik gitu ya. Intinya patuh kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aspek yang diatur syariat Islam itu berupa ada banyak sih. Ada yang berupa hubungan manusianya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan manusia dengan manusia, berarti tetangga dengan tetangga mungkin ya. Hubungan manusia dengan alam sekitar, kita sama tumbuhan sama aja. Kalau kita haus, tumbuhan haus. Kalau tumbuhan gak dikasih air, kita gak dikasih air juga, kita bakalan haus dan juga mereka akan bakalan haus juga. Alam sekitar juga merupakan makhluk hidupnya Allah, makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Jadi ada hubungannya guys ya, hubungan manusia dengan akidah, hubungan manusia dengan ibadah, hubungan manusia dengan pekerjaan, dan juga hubungan manusia dengan ekonominya gitu ya. Di syariat Islam sendiri ada 5 macam hukum syariatnya ya, yaitu ada wajib, sunnah, makruh, mubah ya, mubah dan juga haram. Kelima macam ini kalau di syariat Islam ini, kelima macam yang tadi yang gua sebutkan itu disebut dengan al-ahkam al-hamzah atau hukum yang 5. Apa saja sih itu hukum yang 5? Yang pertama, wajib. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang harus dikerjakan. Dalam garis bawah harus, wajib dikerjakan. Jika tidak dikerjakan mendapat dosa. Contohnya sholat 5 fardu lagi lah. Sholat 5 waktu, sholat fardu, haji, puasa Ramadan dalam rukun Islam itu semuanya wajib. Kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Kalau menurut gua ya, orang yang anggaran atau pemasukannya itu melebihi anggaran haji dan umroh, tetapi uang itu digunakan yang tidak senonoh, maksudnya yang tidak digunakan yang baik-baik, maka bisa jadi itu
masuk ke haram ya guys ya, ke haram. Dia bukan haram, masuk ke dosa ya. Dia mungkin tiba-tiba nggak mau ini ya, maksudnya kan kalau orang kan di Islam kan kita rata-rata ingin sekali ke Baitullah ya. Mungkin nggak mungkin juga ya, tiba-tiba aja. Kalau enggak ya contohnya saja ya, naudzubillah min dzalik, jangan ditiru ya. Anggaran pemasukannya dia itu melebihi anggarannya haji dan umroh, tetapi dia tidak ingin haji, dia tidak ingin umroh juga. Dia malah menjelek-jelekan tempatnya, mungkin menjelek-jelekan niatnya, apalagi uangnya dihambur-hamburkan untuk kegunaannya tidak berguna maksudnya ya. Kalau di kita memang, kalau semisal kita melihat orang kaya menghambur-hamburkan uang, memang dilihatnya wah sangat memprihatinkan sekali ya. Tapi kalau orang-orang kaya rasakan ya, sebenarnya mereka lagi mengejar dunia gitu, tidak mengejar akhiratnya, nggak seimbang gitu ya. Oke, seperti itu tadi wajib. Yang kedua adalah sunnah, perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Dalam garis bawah, sunnah itu seperti wajib tetapi tidak dilakukan juga, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Kalau sunnah dilakukan berarti tandanya mendekatkan kalian dengan Nabi Muhammad SAW itu katanya ya. Tapi sunnah itu memang bagus. Kan udah ada di situ garis bawah, perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Berarti nggak berdosa maksudnya ya, nggak berdosa ya, seperti itu ya. Contohnya seperti apa sih? Sholat duha, sholat rawatib, sodako, infak, dan yang lainnya ya. Kalau kita lihat sholat rawatib itu adalah sholat yang dimana sebelum sholat 5 waktu atau sebelum sholat fardu itu dilaksanakan. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, dan juga ba'diyah isya gitu ya. Qobliyah dan ba'diyah ya, sebelum dan sesudah. Ya, yang ketiga itu adalah haram ya, perbuatan yang jika dalam garis bawah, perbuatan yang jika dikerjakan akan berdosa. Nggak usah dipanjang-panjangin definisi haram, udah titik di situ. Garis bawah, perbuatan yang jika kita lakukan itu akan mendapatkan dosa. Titik. Kalau mau dipanjangin, jika tidak melakukannya berarti tidak akan mendapatkan dosa. Ya sama aja tadi. Maksudnya udah dikebalikin. Maksudnya kalau mau dipanjang-panjangin emang perlu yang namanya public speaking gitu ya, mungkin ya. Mungkin mau memanjang-panjangkan haram nggak apa-apa. Maksudnya memanjang-panjangkan haram bukan berarti kita berbuat yang haram, bukan. Mendefinisikannya saja biar mereka itu jelas, biar saya itu menyampaikannya kepada kalian itu jelas ya, nggak terbata-bata gitu ya maksudnya ya. Oke, contoh yang haram seperti apa aja ya? Berzina, bagus, betul, pacaran ya, minuman alkohol dan yang lainnya ya. Masih banyak lagi ya yang dianggap haram dari kalian, itu apa aja seperti itu. Oke, yang keempat itu adalah makruh ya. Makruh itu adalah perbuatan yang jika ditinggalkan lebih baik daripada mengerjakan. Makruh ini membanding-bandingkan antara wajib, sunnah, dan haram sih sebenarnya. Kayak gini, makruh secara bahasa gua aja ya, makruh itu adalah perbuatan kalau kalian nggak mau ngerjain juga nggak apa-apa, kalau kalian mau ngerjain juga nggak boleh. Maksudnya kalau dilebih-lebihkan kayak gini lah, kamu nggak boleh ngerokok. Merokok adalah hukumnya makruh ya. Ada yang ngomong mubah, ada yang ngomong makruh. Kita percaya kemana? Ya gua ke makruh. Karena apa? Gua juga nggak ngerokok. Gitu ya tadi ya. Kamu nggak usah ngerokok. Tidak merokok itu lebih baik daripada orang yang merokok. Maksud nggak sih kayak gini?
bahasanya kayak gini, kalian mau mengerjakan sesuatu yang mungkin gini aja sih, kayaknya susah bahasanya ya, kayak gini, yang iya kalau mau ditinggalin, kalian mau meninggalkan hal-hal maksiat itu lebih baik daripada mengerjakan hal-hal maksiatnya, seperti itu ya, bahasanya seperti itu bahasanya. Bukan berarti merokok itu adalah haram ya, enggak ya. Ada yang berpendapat ya, ada yang berpendapat bahwa ada yang berpendapat bahwa merokok itu haram, makruh dan mubah ya. Yang terakhir adalah perbuatan yang diperbolehkan agama untuk dikerjakan maupun ditinggalkan. Ini seimbang ya. Kita harus mengakhirinya dengan seimbang. Dari awalnya kita diwajibkan, diakhiri dengan menyeimbangkan ya. Jangan seperti makruh ya, jangan seperti makruh yang membanding-bandingkan ya. Ya betul sih. Jangan seperti makruh yang tugasnya hanya membanding-bandingkan. Nah kalau mubah ini imbang, kalian mau ngerjain boleh, mau nggak ngerjain boleh, tetapi kalau nggak mau ngerjain kalian mendapatkan resiko seperti itu. Kalau kalian mengerjakan, kalian juga akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Satu ya, mungkin sarapan ya, kalian sarapan, keuntungannya kalian akan bugar, akan sehat. Kalau kalian tidak melaksanakan sarapan, resikonya bakalan lapar nanti di tengah-tengah jalan, atau mungkin pingsan, lemas dan yang lainnya. Seperti itu. Intinya mubah itu yang kita lakukan akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan resiko gitu ya. Jadi kalau kalian sama aja kayak kita harus berpikir-pikir matang ya. Misalnya kita mau melaksanakan ini ya, muhafazah ya, dan ini konser ya, semisal ada konser wali band atau yang lainnya ya, band-band atau konser pengajian gitu. Mungkin ya kalau misal ada pengajian ya udah sholawatan pengajian, kalian tuh mikir-mikirnya kayak gini, kalian tuh sebenarnya lagi mubah kalau melakukan, maksudnya tiba-tiba kalau aku ngerjain dapat keuntungan, kalau aku nggak ngerjain dapat resiko. Kalau ngerjain dapat keuntungan, mungkin salaman sama Habib, terus bersalawat bareng-bareng kepada Allah gitu ya, kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian nggak datang, berarti resikonya tidak dapat salaman dari Habib dan juga tidak mendapatkan makanan mungkin atau yang lainnya. Itu ya, mubah itu sebenarnya boleh-boleh aja, seimbang ya. Selain syarat Islam, syariat Islam mau syarat lagi ya. Sama aja sih syariat sama syarat ya sebenarnya ya. Ada juga makosid syariah ya. Maksud makosid syariat itu yang kayak gimana sih? Makosid syariat itu ada 5 juga, yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Suatu penetapan hukum, 5 makosid syariah, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Kalau salah satu kita hilangkan, menjaga agama nggak ada, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Kalau nggak menjaga agama, bahaya dong. Bisa jadi orang yang tidak menjaga agama sama dengan ingin murtad. Kan bisa jadi ya, karena orang yang tidak menjaga agama atau menjaga imannya dia, keyakinannya dia, tiba-tiba dia yakin emang gue yakin sama Allah gitu, emang Tuhan kita bener-bener Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Biasanya mungkin ya ada orang yang berpikiran tiba-tiba seperti itu murtad, karena tiba-tiba ada yang ngajakin yuk login ke agama sebelah atau apa gitu ya. Mungkin kalau menjaga agamanya ada tapi tidak menjaga jiwa, ya hati-hati aja. Gila sih, bahaya juga kalau kita tidak menjaga jiwa. Tidak menjaga akal pun sangat-sangat berbahaya. Jadi kosong kita, nggak ada berpikir apapun, nggak ada. Menjaga keturunan, tidak menjaga keturunan kita, kalau nggak ada keturunan, siapa coba yang ingin ingin melanjutkan, mungkin ada bisnis ya, bisnis gede-gedean,
aduh nggak ada keturunan nih, gimana nih nggak ada keturunan, berarti bisnis ini mentoknya sampai sini doang, sampai ke aku doang gitu ya. Mungkin tidak menjaga harta pun sama resikonya, kita tidak mempunyai uang, sama aja kita hanya membawa badan tetapi tidak membawa harta kita gitu. Harta kan bisa menjual apapun gitu di barang-barang kalian, mungkin barang yang antik itu kan bisa dijual ya. Ini disclaimer ya. Disclaimer, konten ini dibuat pada saat sahur. Jadi saya mohon maaf tiba-tiba di-upload jam 5 loh. Saru banget ya. Padahal kalian lagi puasa loh. Oke, seperti itu saja tadi untuk memahami makna dari makna arti syariat ya. Seperti itu di saum episode kedua ini kalian juga sudah paham tadi ya hukum syariat itu apa aja. Ada 5 tadi, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ada aspek-aspeknya, hubungan manusia kepada Allah, kepada manusia, kepada alam sekitar, akidah, ibadah, pekerjaan, ekonomi, dan juga makosid 5 makosid yang menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, juga menjaga harta. Seperti itu saja untuk Saum Season 1 ini. Di episode ketiga insya Allah akan ada bintang tamu. Besok ingin menjelaskan tentang personal branding sih ya. Semoga aja bintang tamu kita segera datang ya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, wajar manusia, bukan Nabi Boy. Enggak usah lucu, enggak lucu ya, Ini lagi sahur loh ya. Oke, seperti itu aja. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam muwafiq bila amit thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.